Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 43. Gadis itu kini menyambar paku yang menancap di dinding, paku yang dipergunakan oleh Sin Leong untuk menggantungkan pakaiannya. Dicabutnya paku itu dengan jari tangannya, kemudian di depan mata Sin Leong, dia menggunakan jari-jari tangannya untuk menekuk-nekuk paku itu. Sin Leong memandang dan membelalakan matanya penuh keheranan. Dengan puas dan bangga, sedikit membusungkan dadanya yang masih belum terlalu besar itu, gadis itu mendengus. Sekarang kau takut padaku? Lihat kekuatan tanganku. Apakah kau main sulap? Wah, kalau kau bermain sulap seperti itu besok siang di depan restoran, tentu banyak orang suka membayar. Sulap hidungmu. Gadis itu makin marah. Kiranya tolol benar orang yang namanya Asin ini. Sin Leong yang sudah bangkit duduk itu pun pura-pura marah. Dengar kau, nona cilik, gede. Mau apa kau memasuki kamarku? Anak perempuan masuk kamar anak laki-laki. Tak tahu malu. Dengarkan kau, bocah tolol. Buka telinga keledaimu lebar-lebar. Aku adalah pimpinan anak-anak miskin di kota raja dan kalau kau banyak membantah, sekali tampar aku akan dapat membikin nyawamu melayang. Sore tadi engkau telah menghina anak buahku, mengatakan mereka mencopet. Awas, kalau kau berani berkata kepada siapapun tentang itu, kalau sampai ada anak buahku yang ditangkap polisi, aku akan datang lagi dan akan kupatahkan batang lehermu. Atau akan kubuat kepalamu seperti ini. Cerok. Gadis itu menggunakan 3 jari tangannya menusuk meja dan papan kayu meja itu tembus berlubang oleh 3 jari yang kecil mungil itu. Sin Leong pura-pura terkejut dan membelalakan matanya, di dalam hatinya dia memang kagum juga, bukan hanya kagum akan kelihayan gadis ini, melainkan akan keberaniannya dan juga sikapnya yang membela kawan. Nah, kau mengerti? Jangan bilang siapapun juga atau aku akan kembali. Siapakah namamu, Nona? Gadis yang sudah hendak pergi itu membalik lagi dan memandang dengan sepasang matanya yang bening dan tajam. Mau apa kau tanya-tanya namaku segala? Loh, Nona sudah tahu namaku, akan tetapi aku belum mengenal Nona. Bukankah kita sudah saling mengenal dan sudah sepatutnya aku mengenal namamu? Diam-diam gadis itu merasa jengkel akan tetapi juga geli menyaksikan ketololan ini. Betapapun juga, dia merasa kagum akan keberanian bocah tolol yang wajahnya tampan ini. Semua anak miskin di sini mengenal Kim Ganiancu. Setelah berkata demikian, dia meloncat keluar dari jendela dan keadaan di situ menjadi sunyi kembali. Sin Leong masih termenung, duduk di atas pembaringannya. Kim Ganiancu, walet mata emas? Dan dia makin geli. Anak perempuan itu hebat. Sayang semuda itu sudah menjadi kepala jembel, kepala copet dan agaknya menjadi jagoan penjahat. Semalam dia tidak dapat tidur lagi. Wajah anak perempuan itu terus terbayang olehnya dan dia merasa seperti telah mengenal gadis itu semenjak lama sekali. Wajah itu tidak asing sama sekali. Sinar mata itu. Sin Leong masih mengantuk karena kurang tidur ketika pada keesokan harinya dia sudah harus bekerja lagi melayani tamu-tamu yang datang untuk sarapan pagi. Tiba-tiba muncul beberapa orang prajurit berkuda yang berhenti di depan restoran dan dengan suara galak memerintahkan majikan restoran untuk bersiap-siap melayani seorang pembesar yang ingin sarapan di restoran itu. Majikan restoran menjadi gugup dan segera mengerahkan anak buahnya untuk membersihkan meja-meja dan siap melayani pembesar dengan para pengikutnya, yang menurut para prajurit pengawal yang datang terlebih dahulu adalah seorang pembesar dari luar kota raja yang datang berkunjung ke kota raja. Majikan restoran menyuruh para pembantunya untuk cepat-cepat bertukar pakaian bersih dan dia sendiri pun sibuk keluar masuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kunjungan seorang pembesar pada sebuah rumah makan merupakan peristiwa besar dan menegangkan bagi pemiliknya, karena peristiwa itu dapat mengakibatkan berbagai kemungkinan, yang baik maupun yang buruk. Tak lama kemudian, sebuah kereta berhenti di depan rumah makan dan turunlah seorang laki-laki berpakaian pembesar dari kereta itu. Kemudian dengan iringan para pembantu dan pengawalnya, rombongan itu memasuki restoran, disambut dengan penuh kehormatan oleh majikan restoran, sedangkan para pelayan, termasuk Sin Leong, hanya berdiri di kanan kiri dengan tubuh membungkuk penuh sikap hormat. Leong Kongcu, kenapa berada di sini? Sin Leong terlonjak kaget mendengar ini dan cepat dia mengangkat mukanya.
Kiranya pembesar yang memasuki restoran dan diiringkan banyak pembantu dan pengawal itu bukan lain adalah Gu Taijin, pembesar dari kota Qiuqiang. Tentu saja pembesar Gu ini mengenalnya, karena dia pernah bermalam di rumah gedung pembesar ini, bahkan di rumah pembesar inilah dia mengangkat saudara dengan Han Ho. Siapa? Paduka, salah lihat, dia berkata gagap. Akan tetapi Gu Taijin yang telah mengenalnya, tertawa. Liong Kongcu harap jangan main-main. Biarpun Kongcu menyamar, tetap saja saya akan mengenalmu. Kalau tidak, tentu pangeran akan marah kepada saya. Kongcu adalah tuan muda Liong Xin Liong, mengapa berada di sini dan apakah yang saya lihat ini? Apakah Kongcu menyamar sebagai pelayan? Hahaha. Bukan. Hamba adalah Hasin, pelayan restoran ini. Hahaha, saya sudah tahu akan kesenangan pangeran untuk merantau dan menyamar seperti rakyat biasa. Kongcu sebagai adik angkatnya tentu mempunyai kesukaan yang sama. Akan tetapi saya tetap mengenali Liong Kongcu. Marilah, beri kesempatan kepada saya untuk menghormati Kongcu dengan 3 cawan arak. Dan saya ingin mohon pertolongan Kongcu, pembesar itu mendekatkan mulutnya. Mengenai putriku. Tidak, aku bukan. Xin Liong bingung sekali, apalagi ketika melihat majikannya menjadi pucat dan memandang kepadanya dengan mata terbelalak. Baru pagi tadi Atong, pembantu tukang masak bercerita bahwa ada setan penjaga kebun, menangkapnya dan setan itu bertanya tentang Asin. Hal itu tentu saja ditertawakan dan orang-orang menganggap Atong mimpi, sedangkan Asin yang mendengar itu hanya tertawa saja. Dan kini, seorang pembesar yang berpakaian indah datang-datang memberi hormat kepada Asin seolah-olah pelayan itu adalah seorang pemuda bangsawan yang amat tinggi kedudukannya. Apalagi pembesar itu juga menyebut-nyebut pangeran. Liong Kongcu menyimpan rahasia. Kalau begitu biarlah kita bicara di dalam saja. Harap Taijin sudi memaafkan hamba, akan tetapi hamba Asin, pelayan, bukan orang lain. Benarkah itu? Tiba-tiba terdengar bentakan wanita. Akulah yang akan dapat memaksa harimau keluar dari kulit domba. Bukan main kagetnya hati Xin Liong ketika dia mendengar suara wanita ini karena wanita itu bukan lain adalah seorang wanita cantik yang sudah amat dikenalnya. Seorang wanita cantik jelita dengan pakaian mewah dan indah, rambutnya digelung ke atas seperti model gelung rambut seorang putri istana, wajahnya manis akan tetapi kelihatan angkuh dan dingin, matanya bersinar kejam, lengan kirinya penuh dengan gelang-gelang emas dan di punggungnya tergantung kayu salib sedangkan di pinggangnya tergantung sebatang pedang panjang. Kim Hong Liunio. Melihat musuh besar yang dicari-carinya ini tahu-tahu berdiri di depannya, tentu saja Xin Liong menjadi terkejut bukan main, girang dan juga gugup karena dia berada di dalam restoran, di tempat ramai sehingga amat berbahaya baginya kalau dia bertanding melawan musuh besarnya ini karena wanita ini merupakan seorang tokoh kepercayaan istana. Akan tetapi, menghadapi Kim Hong Liunio dia tidak mungkin dapat menyangkal keadaan dirinya lagi, dan juga hal itu akan sia-sia karena pada saat itu, Kim Hong Liunio sudah menggerakkan tangan kirinya dan 2 batang hio, dupa biting, telah meluncur seperti anak panah, menyambar ke arah kedua matanya. Kiranya wanita itu bukan hanya ingin membuka rahasia, melainkan juga ingin membunuhnya secara keji. Dan dugaan ini memang benar. Begitu melihat Xin Liong kemarahan Kim Hong Liunio bangkit karena dia ingat bahwa anak ini mengaku keturunan Chia Bun Hou. Sakit hatinya karena kematian kekasihnya, Panglima Li Xiang, membuat dia segera menurunkan tangan kejam, menyerang kedua mata Xin Liong dengan senjata rahasia hionya yang telah banyak merobohkan korban manusia itu. Diserang sehebat itu, tentu saja Xin Liong tidak dapat menyembunyikan lagi kepandaiannya. Dia melihat jelas 2 batang hio yang menyambarnya itu, maka dia cepat mengerahkan tenaga pada tangan kirinya dan dengan menggunakan tenaga sinkang dia berhasil memukul patah 2 batang hio itu. Dia tidak mungkin mengelak karena kalau hal ini dilakukan, 2 batang hio itu tentu mengambil korban, yaitu mengenai orang-orang yang berada di sebelah belakangnya. Maka terpaksa dia memperlihatkan kehebatannya dan 2 batang hio itu ditangkisnya runtuh. Hal ini amat mengejutkan Kim Hong Liunio karena dia tahu benar bahwa jarang ada tokoh di dunia Kang Ou ini yang berani menangkis sambaran hionya, dan kalau ada yang berani mencobanya pun tentu akan celaka karena hionya itu didorong oleh tenaga sakti yang amat kuat sehingga kalau ditangkis akan dapat melesat dan melanjutkan serangannya. Akan tetapi, 2 batang hionya itu patah dan runtuh begitu bertemu dengan tangan Xin Liong. Marahlah Kim Hong Liunio.
Dia tahu bahwa Sin Leong pernah digembleng oleh kakek Chia Keng Hong, maka dia pun tidak heran kalau anak ini telah mewarisi ilmu yang hebat dari ketua Qin Ling Pai itu. Hal ini mendorongnya untuk cepat membunuhnya, karena kalau tidak, kelak akan menambah deretan musuhnya yang berilmu tinggi. Hiat! Kim Hong Liunio mengeluarkan suara melengking tinggi sehingga mengejutkan semua orang, bahkan ada beberapa orang yang terguling roboh karena jantung mereka tergetar dan membuat kedua kaki mereka lumpuh ketika mereka mendengar suara melengking tinggi itu. Dan terasa angin menyambar ketika wanita itu sudah menerjang ke depan dan mengirimkan pukulan maut dengan tangan kirinya yang bergelang kerincing, dengan tangan terbuka menghantam ke arah dada Sin Leong. Sebelum tangan itu tiba, lebih dulu telah terasa angin pukulan dahsyat yang berhawa panas datang menyambar. Sin Leong terkejut, maklum akan kehebatan pukulan itu maka dia pun cepat mengangkat tangan kanannya, dengan telapak tangan terbuka didorongkannya tangan itu ke depan menyambut pukulan lawan. Plak! Kedua telapak tangan bertemu dan seketika tubuh Kim Hong Liunio tergetar hebat dan tenaga sinkangnya memberojol keluar tersedot melalui telapak tangan pemuda remaja itu. Kim Hong Liunio menjerit dan tangan kanannya menyambar dengan totokan ke arah kedua mata Sin Leong. Wanita ini mengenal Tikai Beng maka dia merasa ngeri dan cepat mengeluarkan serangan yang dapat menolong dirinya dari ilmu sedot yang hebat itu. Ketika Sin Leong menggerakkan tangan kanan menangkis, maka wanita itu secepat kilat menarik tangan kirinya yang tersedot melekat pada tangan lawan sambil mengerahkan sinkangnya dan terlepaslah tangannya. Dia menjadi marah bukan main. Tar! Sabuk sutra merahnya telah menyerang, meluncur ke arah leher Sin Leong. Akan tetapi Sin Leong maklum bahwa dia berada dalam bahaya setelah kini semua orang tahu keadaan dirinya yang sebenarnya. Dia cepat mengerahkan tenaga lemas untuk menangkis sabuk. Pret! Ujung sabuk merah itu membelenggu pergelangan tangannya. Akan tetapi Sin Leong mengerahkan ilmu Tiante Xinjiang, mengebutkan dengan telapak tangannya ke arah muka lawan. Kim Hong Liunio kembali menjerit dan dia mengelak, akan tetapi tetap saja pundaknya terdorong angin pukulan Tiante Xinjiang yang ampuh dan dia terhuyung, sedangkan pergelangan tangan lawan yang terbelit sabuk sudah terlepas pula. Kesempatan selagi lawannya terhuyung ini dipergunakan oleh Sin Leong untuk meloncat keluar restoran dan menyelinap di antara penonton yang memenuhi tempat itu karena tertarik oleh kedatangan pembesar, kemudian oleh keributan yang terjadi di restoran itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tangkap dia. Dia itu putra pemberontak Chia Bun Ho. Kim Hong Liunio berteriak sambil mengejar. Akan tetapi dia terhalang oleh banyak orang, dan melihat para pasukan melakukan pengejaran, wanita ini dengan cemberut lalu masuk kembali ke dalam restoran di mana dia disambut oleh Gu Taijin yang masih terheran-heran. Sementara itu, melihat dirinya dikejar-kejar pasukan yang makin lama makin banyak jumlahnya, Sin Leong terus melarikan diri. Dia menjadi bingung. Kalau dia dikabarkan sebagai anak pemberontak yang melarikan diri, tentu sukar baginya untuk keluar dari kota raja ini. Tentu pintu-pintu gerbang yang kuat itu telah terjaga dengan ketat, dan kemanapun dia bersembunyi, tentu dia akan terus dicari oleh para prajurit. Mana mungkin dia dapat melawan pasukan yang banyak jumlahnya? Dan dia pun tidak mempunyai ingatan untuk melawan pemerintah. Dalam gugupnya dia segera membelok dan masuk ke dalam pasar ketika larinya melewati tempat ini. Dari belakang terdengar hiruk-pikuk para prajurit yang mengejarnya. Pasar itu menjadi geger ketika para prajurit memasukinya dan orang-orang berlarian kemana-mana ketika mendengar betapa para prajurit itu mengejar-ngejar seorang pemberontak. Makin ribut dan terkejutlah orang-orang itu ketika mendengar bahwa yang dikejar-kejar dan dianggap seorang sebagai pemberontak yang buron itu adalah seorang pelayan rumah makan bernama Asin. Ketika Sin Leong sedang kebingungan, berdiri di antara orang-orang pasar yang menyelinap ke sana-sini itu, tiba-tiba tangannya dipegang oleh seorang pengemis muda yang berbisik. Asin, cepat, kau ikut. Melihat bahwa pemuda pengemis itu adalah seorang di antara langganannya, Sin Leong yang sedang kebingungan itu mengangguk dan cepat dia mengikuti pengemis muda itu menyelinap di antara orang-orang yang sedang panik itu. Dia dibawa ke bagian belakang pasar, di tempat pengumpulan sampah dan di situ dia melihat 4 orang pengemis muda lainnya bersama seorang gadis. Melihat gadis ini, jantungnya berdebar tegang karena dia segera mengenal yang semalam memasuki kamarnya.
Gadis itu masih memakai baju biru, entah baju yang semalam entah memang bajunya semua berwarna biru. Akan tetapi sepasang matanya tetap bening dan bersinar tajam, pantas kalau dijuluki walet mata emas. Melihat dia, gadis itu tersenyum mengejek. Kiranya si pelayan restoran yang tolol ini seorang pelarian pemberontak? Aku bukan. Sikapmu yang tolol itu hanya kedok saja. Lekas kau sembunyi ke sini, itu para prajurit sudah datang. Gadis itu dengan cekatan sudah menyambar tangan Sin Leong dan mendorong pemuda itu ke tempat sampah. Kemudian dia bersama teman-temannya lalu menimbuni tubuh Sin Leong yang duduk di atas tanah itu dengan sampah. Baunya bukan main dan terpaksa Sin Leong mengerahkan tenaganya agar jangan muntah-muntah dan juga agar jangan sesak napas. Dia tidak dapat melihat keluar, akan tetapi dia dapat mendengar suara para prajurit yang tiba di situ. Apakah kalian melihat pemberontak yang lari ke sini? Terdengar bentakan nyaring. Engkau bicara dengan orang atau setan? Begitukah pendidikan sopan santun yang kau terima ketika menjadi prajurit, menyapa orang hanya dengan hehehehe saja? Tiba-tiba terdengar suara gadis itu marah. Apa? Kalian ini sekumpulan pengemis, suara pertama menghardik. Jangan ceroboh, Ciongko, dia ini adalah Kim Ganyancu. Terdengar suara orang kedua, agaknya seorang prajurit lain yang mengenal gadis itu. Maafkan aku, Nona. Aku tidak tahu, kata suara pertama. Terdengar gadis yang berjuluk walet mata emas itu mengomel. Setelah mengenal orang baru bersikap sopan, itu namanya sopan palsu. Biarpun kami orang miskin, apakah para prajurit berhak untuk memandang rendah dan menghina kami? Kalau tidak mampu bertanya dengan sopan, kami pun tidak mampu menjawab. Kim Ganyancu, maafkan kawan kami ini. Dia prajurit baru, pindahan dari luar kota raja. Kami sedang bingung dan sibuk, mengejar-ngejar seorang buronan, seorang pemberontak yang amat berbahaya. Biasanya engkau dan kawan-kawanmu tak pernah mengganggu, bahkan seringkali membantu kami mengamankan daerah-daerah. Maka kini kami mohon bantuanmu dan kawan-kawanmu untuk mencari buronan itu. Dia seorang muda, namanya Asin, tadinya bekerja sebagai pelayan restoran. Kami tidak melihat dia sekarang. Kalau kalian melihatnya, harap suka membantu kami menangkapnya, dan harap kalian menyuruh kawan-kawan kalian yang banyak untuk ikut mencarinya. Baik. Tak lama kemudian, para prajurit itu sudah pergi dan Sin Leong disuruh keluar dari tumpukan sampah. Dia merasa heran sekali. Ternyata para prajurit itu tidak hanya mengenal gadis ini, bahkan kelihatan takut dan menghormatinya. Maka dia pun cepat menjura. Terima kasih atas pertolongan kalian. Pertolongan apa? Engkau masih terancam bahaya. Hayo kerjakan dia, perintah gadis itu. 4 orang pengemis muda itu lalu beramai-ramai mengenakan pakaian butut kepada Sin Leong dan dengan arang dan lumpur mereka menyulap wajah Sin Leong menjadi wajah yang kotor, wajah seorang pengemis yang terlantar. Sin Leong tidak sempat menolak karena dia tahu bahwa mereka itu bermaksud baik terhadap dirinya. Nah, kau diam saja, pura-pura sakit dan kelaparan. Jangan mengeluarkan suara, kecuali rintihan dan keluhan kalau bertemu prajurit, kata gadis itu dan Sin Leong yang masih keheranan itu hanya mengangguk. Dia benar-benar merasa canggung sekali berhadapan dengan gadis yang ternyata amat berwibawa ini dan merasa makin canggung lagi ketika 4 orang itu menggotongnya, seperti menggotong seekor kerbau yang akan disembelih. Dan gadis itu berjalan di depan. Beberapa kali mereka bertemu dengan pasukan dan seperti dipesankan oleh gadis itu, setiap kali ada pasukan berhenti dan memandang kepadanya, dia mengeluh. Ini seorang pengemis kelaparan dari luar daerah. Mengotori kota raja saja, dan kami hendak mengirim dia kembali ke tempatnya, biar kalau sampai mati pun mati di tempatnya sendiri, tidak di kota raja. Demikian gadis itu menerangkan setiap kali ada pertanyaan dari para prajurit yang masih sibuk mencari-cari Sin Leong itu. Akhirnya, dengan mudah para pengemis muda itu menggotong Sin Leong keluar dari pintu gerbang selatan. Agaknya mereka itu amat dipercaya oleh para penjaga pintu gerbang, apalagi keterangan gadis lincah itu agaknya tidak pernah diragukan orang. Setelah keluar dari pintu gerbang kota raja sebelah selatan dan para pengemis yang menggotong tubuh Sin Leong itu sudah tiba jauh dan tidak nampak lagi oleh para penjaga, Sin Leong lalu diturunkan. Nah, sekarang kita harus berlari cepat. Hayo ikut dengan kami, Asin, kata gadis baju biru itu.
Sin Leong hanya mengangguk saja dan dia ikut berlari bersama gadis itu dan 4 orang pengemis muda, menuju ke sebuah hutan kecil di lereng bukit yang nampak dari situ. Ternyata di tengah hutan itu terdapat sebuah kuil rusak yang kosong dan ke tempat inilah mereka menuju. Agaknya gadis itu dan kawan-kawannya sudah biasa di tempat ini karena mereka langsung masuk dan membersihkan sebuah ruangan yang masih belum begitu bobrok dan dapat dipergunakan untuk tempat bersembunyi yang teduh dan terlindung dari panas atau hujan. Memang demikianlah, tempat-tempat seperti kuil kosong, kolong-kolong jembatan, emper-emper toko merupakan tempat-tempat yang tidak asing bagi kaum gelandangan seperti mereka itu, yang tidak mempunyai rumah atau keluarga. Setelah membersihkan ruangan itu dibantu oleh 4 orang pengemis muda yang agaknya menjadi anak buah gadis itu, mereka lalu berunding. Kalian harus cepat kembali ke kota raja dan menyelidiki keadaan. Kalau ada bahaya mengancam, lekas beritahu kami di sini. Aku terpaksa harus melindungi si lemah ini, kata gadis berbaju biru itu kepada 4 orang anak buahnya yang menyatakan setuju. Mereka segera berangkat meninggalkan Sin Leong berdua gadis itu. Diam-diam Sin Leong merasa kagum menyaksikan kesigapan darah itu, kesederhanaannya, kecerdikannya, dan juga wibawanya. Gadis itu tentu paling banyak 15 atau 16 tahun usianya, namun telah dapat memimpin pengemis-pengemis muda yang kelihatan begitu taat kepadanya. Setelah 4 orang pengemis muda itu pergi, gadis baju biru itu keluar dari dalam kuil. Tanpa diperintah, Sin Leong mengikutinya dan ketika gadis itu duduk di atas sebuah bangku batu rendah yang berada di belakang kuil rusak, Sin Leong hanya berdiri memandang, sinar matanya masih membayangkan kekaguman dan juga keheranan karena kembali ada perasaan mengganggunya bahwa dia pernah bertemu dengan gadis ini. Wajah gadis ini tidak asing baginya. Akan tetapi dia payah mengingat-ingat, dia merasa belum pernah berkenalan dengan seorang gadis pengemis, apalagi pemimpin pengemis. Tiba-tiba gadis itu menoleh dan memandang kepadanya. 2 pasang mata bertemu pandang, melekat sebentar. Gadis itu cemberut. Ada apa engkau memandangku seperti itu? Engkau berani mengandung pikiran kurang sopan? Kugampar mukamu nanti. Sin Leong menjadi gugup dan mukanya menjadi merah, seperti telah dipukul saja. Dia cepat menundukkan mukanya dan tidak berani memandang. Terdengar gadis itu tertawa kecil. Hik-hik, aku hanya main-main. Kau mengapa begini pemalu? Asin, sungguh tidak kusangka bahwa engkau ternyata bukan sembarang orang, melainkan seorang penting yang menyembunyikan diri dan menyamar sebagai pelayan. Hebat! Semudah ini engkau sudah dijadikan buruan pemerintah. Wah, engkau pasti orang penting yang menyamar. Siapakah sebenarnya engkau dan mengapa engkau dikejar-kejar prajurit kerajaan? Sin Leong tidak ingin diketahui sebabnya dia dikejar-kejar para prajurit. Dia dikejar prajurit karena hasutan Kim Hong Liunio bahwa dia adalah putra pemberontak Chia Bun Hou dan dia sama sekali tidak suka mengaku sebagai putra pendekar itu. Akan tetapi, para pengemis muda pembantu gadis itu pergi menyelidiki ke kota raja. Mereka itu tentu akan mendengar pula bahwa dia menjadi buronan karena putra pendekar Chia Bun Hou. Setelah berpikir sejenak dia menemukan akal. Aku adalah orang biasa dan bekerja sebagai pelayan untuk mencari sesuap nasi. Akan tetapi sungguh sial, mungkin karena persamaan wajah, aku dituduh sebagai anak pemberontak dan dikejar-kejar. Kalau tidak ada engkau yang menolongku, tentu aku telah ditangkap dan dihukum mati. Gadis itu bangkit berdiri, menghadapi Sin Leong dan sepasang matanya yang jeli itu dengan penuh selidik mengamati Sin Leong, dari rambut sampai ke kaki, kemudian dia cemberut, menggeleng kepalanya. Tidak, engkau bukan seorang pelayan restoran biasa. Engkau tidak setolol yang ingin kau perlihatkan. Aku lebih percaya kalau engkau benar-benar seorang penting yang menyamar pelayan daripada seorang pelayan tulen dari dusun yang buta huruf dan tolol. Dan wajahmu ini tidak asing bagiku. Benar, aku pasti sudah pernah melihatmu. Hayo kau mengaku sajalah. Sin Leong terkejut dan dia kembali memandang. Mereka berpandangan dan makin terasa oleh mereka bahwa mereka memang pernah saling jumpa, dan betapa wajah itu tidak asing sama sekali. Kini, setelah tidak berada dalam keadaan tegang, mereka dapat memperhatikan wajah masing-masing. Akan tetapi tetap saja Sin Leong tidak ingat pernah berkenalan dengan seorang gadis pemimpin pengemis, sebaliknya gadis itu agaknya juga tidak ingat pernah bertemu dengan seorang pelayan atau buronan pemberontak. Nona, siapakah namamu?
Akhirnya Sin Leong bertanya karena dia yakin kalau dia mengetahui nama gadis ini tentu dia akan teringat. Kembali sinar mata gadis itu memperlihatkan perasaan tidak senang dan curiga. Mau apa kau tanya-tanya nama orang, bentaknya curiga, menduga bahwa pemuda ini, seperti pemuda-pemuda lain berwatak ceriwis. Galak benar bocah ini, pikir Sin Leong. Akan tetapi karena gadis ini telah menolongnya, dia tetap bersikap sabar. Terus terang saja, Nona, aku pun merasa seperti pernah bertemu denganmu. Kalau aku mengetahui namamu, mungkin saja aku akan teringat lagi dan kenal padamu. Engkau sudah mendengar bahwa namaku dikenal sebagai Kim Ganyancu, kata Nona itu dan mendengar nama julukan ini, mau tidak mau Sin Leong memperhatikan mata gadis itu dan memang pantaslah kalau gadis itu dijuluki Kim Gan, si walet emas, karena sepasang mata itu memang amat indahnya. Aku tidak mengenal julukan itu. Kalau tidak mengenal sudah saja. Gadis itu mendengus marah karena hatinya merasa tidak senang mendengar ada orang yang tidak mengenal nama besarnya. Ketika mendengus marah, dia menggerakkan kepalanya sehingga rambut yang dikucir menjadi dua itu pindah ke depan pundak dan gerakan itu membuat lehernya tersibak. Nampak kulit tengkuk leher yang amat mulus, akan tetapi bukan kemulusan kulit itu yang membuat Sin Leong terbelalak, melainkan setitik tahi lalat di kulit tengkuk yang putih mulus itu. Tahi lalat itu. Kini dia teringat dan matanya terbelalak memandang kepada gadis itu. Tahi lalat itu membuat sepasang mata yang tajam dan jeli, hidung kecil mancung dan mulut dengan sepasang bibir mungil itu menjadi sama sekali tidak asing lagi baginya. Bicu, suara ini hanya terdengar sebagai bisikan saja keluar dari mulut Sin Leong yang masih menatap wajah itu tanpa berkedip. Kini gadis itu yang kelihatan kaget bukan main. Selama ini tidak ada orang yang mengenal namanya, dan dia hanya memperkenalkan nama dengan julukannya itu. Bagaimana kau bisa mengenal namaku? Kau siapa? Bentaknya, heran, kaget dan curiga. Mendengar ini, yakinlah hati Sin Leong dan tiba-tiba dia merasa sekali, teringat akan malapetaka yang menimpa keluarganya yang amat baik kepadanya itu. Bicu, lupakah engkau kepadaku? Aku Sin Leong. Sepasang mata itu terbelalak lebar, amat indahnya. Sin Leong? Tentu saja. Akan tetapi siapa sangka engkau menjadi pelayan restoran dan seorang buronan pasukan pemerintah pula. Gadis itu juga teringat akan masa lalu, maka menjadi terharu dan juga gembira sekali. Sin Leong. Mereka saling berpegang tangan, lalu keduanya berloncatan menari-nari dengan gembira seperti dua orang anak kecil bermain-main. Kegembiraan meluap di dalam hati mereka karena mereka berdua sama sekali tidak pernah mengira akan dapat saling berjumpa setelah malapetaka itu menimpa mereka dalam rumah keluarga Na Cheng Han atau Na Piao Su. Akhirnya keduanya ingat bahwa mereka telah bersikap seperti anak kecil. Dengan muka berubah merah Bicu melepaskan pegangan tangannya, lalu terengah-engah duduk di atas bangku batu tadi. Wajahnya berseri dan merah sekali, akan tetapi matanya basah air mata. Siapa kira dapat bertemu denganmu lagi, Sin Leong. Katanya dan dia terhenti karena lehernya seperti tercekik oleh rasa haru. Sin Leong tersenyum. Bukan main gembira rasa hatinya, Bicu yang dulu seorang anak perempuan pendiam itu kini telah menjadi seorang gadis remaja yang lincah, cantik dan cerdik. Teringat akan waktu dulu, dia tertawa dan menudingkan telunjuk kirinya ke arah gadis itu. Dan siapa sangka akan dapat bertemu engkau yang kini telah menjadi ratu pengemis? Engkau dahulu begitu pendiam dan pemalu dan sekarang. Kegembiraan Sin Leong menular kepada Bicu yang kini memang berwatak lincah itu. Dia membuat gerakan lucu dan bersungut-sungut, tangan kirinya terbentang. Dan sekarang kau hendak mengatakan bahwa aku cerewet dan tak tahu malu? Tentu saja tidak. Sin Leong tersenyum. Engkau menjadi seorang gadis lincah, cerdas dan berani, sungguh mengagumkan sekali, Bicu. Sungguh mati, mana mungkin aku dapat mengenalmu lagi. Tapi toh engkau tadi mengenalku lebih dulu. Atas bantuan tahi lalatmu. Bicu meloncat bangun dan berdiri menghadapi Sin Leong, menatap wajah pemuda itu dengan tajam. Tahi lalat? Ya, tahi lalat di tengkukmu. Tadi tampak ketika engkau memindahkan kuncirmu ke depan. Engkau mempunyai tahi lalat kecil di tengkuk, apakah engkau tak dapat melihatnya? Tolol engkau. Apa kau kira aku sudah menjadi siluman yang mempunyai mata di belakang kepala? Mana bisa melihat tahi lalat di tengkuk sendiri?
Sin Leong juga tertawa. Akan tetapi, sejak dahulu engkau sudah mempunyai tahi lalat itu, apakah kau lupa betapa tahi lalatmu itu dijadikan bahan godaan oleh Tiong Pek? Oh, mendengar disebutnya nama ini, berubah wajah Bicu dan dia duduk kembali di atas bangku, termenung. Tanpa ragu-ragu Sin Leong juga duduk di atas bangku itu setelah Bicu menggeser ke pinggir. Mereka duduk berdampingan, seperti dulu di waktu mereka baru berusia 12 tahun. Sin Leong maklum bahwa tentu gadis ini mengalami banyak sekali hal luar biasa, maka dia sampai menjadi seorang pemimpin kaum gembel di pasar kota raja itu. Bicu, bagaimana engkau dapat berada di sini dan menjadi pemimpin para pengemis muda itu? Bukankah dahulu engkau masih bersama Tiong Pek dan tinggal di Kunting? Bicu bertopang dagu, mukanya masih muram dan bibirnya cemberut, seolah-olah saat itu dia terkenang akan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Kemudian dia melirik ke arah muka Sin Leong dan bertanya. Engkau sendiri, setelah dulu dibawa pergi oleh wanita itu, bagaimana tahu-tahu muncul di kota raja sebagai pelayan restoran yang kemudian dikejar-kejar oleh pasukan pemerintah? Sin Leong tersenyum dan memandang kagum. Ah, engkau benar-benar telah berubah banyak sekali, Bicu. Engkau dulu pemalu dan pendiam, kini engkau demikian lincah dan pandai bicara. Belum menjawab pertanyaan orang, engkau sudah menyerang kembali dengan pertanyaanmu. Sudah sepatutnya dan selayaknya seorang pria mengalah terhadap wanita, bukan? Nah, kau ceritakan pengalamanmu. Seperti engkau ketahui, ketika keluarga Paman Na diserbu penjahat dan engkau bersama aku dan Tiong Pek melawan para penjahat, muncul wanita iblis itu dan aku lalu dibawanya pergi. Manusia iblis? Kau maksudkan wanita cantik gagah perkasa yang telah berhasil membunuh semua penjahat keji yang telah menewaskan suhu sekeluarganya itu? Mengapa kau menyebut wanita gagah itu iblis? Engkau tidak tahu, Bicu. Memang dia, entah mengapa, telah membunuh penjahat-penjahat yang membasmi keluarga Paman Na, dan memang agaknya ada kegagahan tersembunyi dalam dirinya, akan tetapi wanita itu adalah seorang manusia iblis yang amat kejam sekali. Namanya Kim Hong Liunio, engkau tidak tahu betapa kejamnya. Aku nyaris tewas disiksa olehnya, untung aku dapat, membebaskan diri, ditolong oleh seorang kakek. Sin Leong tidak ingin menceritakan tentang kakek Chia Keng Hong yang sesungguhnya adalah kakeknya sendiri itu. Juga dia tidak ingin menceritakan bahwa dia telah mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi, dia ingin dikenal oleh Bicu sebagai Sin Leong yang dahulu ketika mereka bersama-sama belajar di bawah bimbingan Napiausu yang baik hati. Nona Kim Ganiancu. Sin Leong dan Bicu cepat menengok dan mereka melihat dua orang pengemis muda yang tadi membantu datang dengan muka pucat dan penuh keringat, napas mereka terengah-engah. Semua pengemis muda yang menjadi anak buah Bicu memang diharuskan menyebut Nona oleh gadis itu. Melihat keadaan dua orang pembantunya yang dia tahu tidak mudah ketakutan itu, Bicu maklum bahwa tentu terjadi hal-hal yang hebat. Asem dan Ahun, ada apakah? Tanyanya dengan alis berkerut sambil bangkit berdiri. Sin Leong sudah berdiri, memandang penuh perhatian. Ahun memandang kepada Sin Leong dengan terbelalak, sedangkan Asem setelah menoleh ke arah Sin Leong berkata, Nona, kita telah tertipu, dia ini benar-benar orang yang menyamar. Kabarnya dia ini seorang yang berkedudukan tinggi, masih saudara dengan seorang pangeran, akan tetapi juga kabarnya dia dicari karena dia keluarga pemberontak. Wah, celaka, Nona. Sekarang ada pasukan kerajaan sedang menuju ke sini untuk menangkap dia, dan juga untuk menangkap Nona sendiri. Biar mereka menangkap aku. Sin Leong berkata penasaran. Akan tetapi mengapa mereka hendak menangkap Kim Ganiancu? Iya, mengapa mereka hendak menangkap aku, Asem? Karena Nona diketahui telah menolong dia melarikan diri. Cepat, Nona, itu, sudah terdengar bunyi derap kuda mereka. Benar saja dari jauh terdengar derap kaki kuda memasuki hutan. Sin Leong tidak merasa gentar, akan tetapi dia mengkhawatirkan keselamatan Bicu. Sementara itu, Asem dan Ahun sudah menyelinap dan melarikan diri di antara semak-semak belukar. Bicu, cepat mari ikut aku pergi. Dia menggandeng tangan gadis itu dan mengajak lari. Bicu yang biasanya menjadi pemimpin, kini menurut saja karena dia masih terlampau kaget dan bingung. Dikejar pasukan pemerintah bukan merupakan hal yang remeh, pikirnya. Kemana kita akan pergi, Sin Leong? Mereka sudah tiba di luar hutan bagian belakang atau bagian selatan dan derap kaki kuda tidak terdengar lagi.
Agaknya pasukan yang mengejar mereka itu sedang mencari-cari dan berkeliaran di dalam hutan karena memang hutan belukar itu tidak memungkinkan mereka melarikan kuda cepat-cepat tanpa mengetahui ke arah mana mereka harus mengejar. Bicu, aku menyesal sekali bahwa engkau terseret oleh kesialanku. Akan tetapi, aku sudah mempunyai tempat yang baik sekali untuk melarikan diri. Mari kau ikut bersamaku ke dalam dusun di mana tinggal keluarga Kui. Siapa itu keluarga Kui? Bicu bertanya sambil terus melangkah mengikuti Sin Liong. Mereka tidak lari lagi, hanya berjalan cepat menyusup-nyusup di antara batu-batu besar, pohon-pohon dan semak-semak. Sin Liong, engkau ini aneh sekali. Benarkah engkau menjadi saudara seorang pangeran? Dan benarkah engkau keluarga pemberontak? Di tengah perjalanan itu Bicu bertanya, suaranya penuh keheranan. Sin Liong mengerutkan alisnya. Tak salah lagi. Tentu Gu Taijin yang mengabar-ngabarkan keadaan dirinya sebagai saudara Pangeran Cheng Han Hou, dan tentu Kim Hong Liunio yang mengabarkan bahwa dia adalah putra pemberontak Chia Bun Hou. Dia tetap tidak ingin bercerita tentang Chia Bun Hou kepada siapapun juga, apalagi kepada Bicu. Hanya kenyataan tentang hubungannya dengan Han Hou tentu tidak mungkin untuk dirahasiakannya lagi. Baik, kuceritakan semua kepadamu, Bicu. Pertama-tama tentang keluarga Kui yang akan kita datangi dan di mana kita akan berlindung dan bersembunyi. Dia, Kui Hokboan itu adalah ayah tiriku. Ah! Bicu menoleh dan memandang wajah Sin Liong dengan tertarik. Selama Sin Liong berada di rumah gurunya atau pamannya Cheng Han, belum pernah anak ini menceritakan keadaan keluarganya yang dirahasiakan. Dan ibumu masih ada? Sin Liong menggeleng kepala. Ibu telah meninggal dunia. Beberapa hari yang lalu aku melihat keluarga Kui di kota raja, bahkan melihat mereka berbelanja di pasar kemudian melihat betapa engkau dan kawan-kawanmu mengganggu mereka dan mencopet barang-barang mereka. Ah, kau maksudkan pemuda gendut itu? Dia itu keponakan dari Kiu Hokboan. 2 orang gadis. 2 gadis kembar yang cantik manis itu? Ya, mereka adalah saudara-saudara tiriku. Bicu mengangguk-angguk, kemudian dia kelihatan meragu. Kalau si gendut dan yang lain-lain itu mengenali aku, tentu mereka curiga dan mana bisa aku tinggal di tempat orang yang pernah kuganggu? Tidak, Bicu. Mereka tidak mungkin mengenalimu. Pula, ada hal lain yang amat perlu bagimu. Kui Hokboan pernah tinggal lama di utara, dan mungkin dia pernah mendengar tentang ayahmu yang tinggal di utara. Ah! Bagus sekali kalau begitu, Sin Liong. Sekarang ceritakan tentang pangeran itu. Dengan hati-hati Sin Liong menceritakan tentang Cheng Han Hou, betapa dia bertemu dengan pangeran ini dan sang pangeran suka kepadanya sehingga mengangkatnya sebagai saudara. Akan tetapi dia tetap tidak menceritakan tentang kepandaiannya, bahkan tidak menyinggung tentang kelihayan Cheng Han Hou. Biarpun demikian, Bicu tidak mendesak lebih lanjut karena darah ini sudah merasa terlalu heran mendengar betapa Sin Liong menjadi saudara angkat seorang pangeran. Sungguh hebat pengalamanmu, Sin Liong. Akan tetapi engkau yang menjadi saudara angkat pangeran, mengapa lalu tinggal di restoran sebagai pelayan? Aku tidak suka akan cara hidup mewah pangeran itu, disanjung-sanjung dan dihormati orang, dijilat-jilat secara berlebihan. Aku lebih suka menjadi orang biasa, bebas melakukan apa-apa tanpa diperhatikan orang. Lalu apa sebabnya engkau yang menjadi saudara angkat pangeran dituduh pemberontak dan dikejar-kejar pasukan? Bukankah engkau dapat mengatakan bahwa engkau adalah saudara angkat pangeran dan pasukan itu tidak akan berani mengganggumu? Sin Liong menarik napas panjang. Bicu terlalu cerdik untuk menerima ceritanya yang tidak lengkap itu. Kalau dia tidak hati-hati, dia tentu akan terpaksa membuka rahasianya bahwa dia adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Akan tetapi, dia pun amat cerdik dan cepat dia mengambil keputusan untuk membuka sedikit rahasia pribadinya untuk tetap menutupi rahasia lain. Ah, semua itu adalah gara-gara wanita iblis itu, Bicu. Kau maksudkan wanita cantik yang berjuluk Kim Hong Liunio itu? Benar. Oh ya, kau pernah diculiknya dan kau bilang nyaris tewas disiksanya, tentu ada apa-apa antara dia dan engkau. Memang benar, dan karena itu pula aku berada di kota raja, menyamar sebagai pelayan rumah makan. Aku memang sedang menyelidikinya. Siapa kira dia telah melihat aku lebih dulu dan mengabarkan bahwa aku adalah pemberontak maka aku dikejar-kejar pasukan. Mau apa engkau menyelidiki wanita itu?
Karena dia musuh besarku. Dialah yang telah membunuh ibu kandungku. Ah! Bicu sampai menghentikan langkahnya saking kagetnya. Sebelum mendengar ini, dia selalu mengenangkan wanita yang telah membunuh para penyerbu dan para pembunuh keluarganya itu dengan hati penuh kagum dan dia selalu menganggap wanita itu seorang pendekar wanita yang gagah perkasa dan budiman, sungguh pun dia tidak mengerti mengapa pendekar wanita itu melarikan Sin Leong. Kini, dia mendengar bahwa wanita itu dianggap iblis oleh Sin Leong dan ternyata wanita itulah yang telah membunuh ibu kandung Sin Leong. Pemuda itu terpaksa berhenti pula. Sampai lama mereka hanya saling pandang. Dan ayah kandungmu, Sin Leong? Pemuda itu menggeleng kepala. Sudah mati. Kasihan engkau, sudah yatim piatu. Sama dengan engkau, Bicu. Dan engkau menyelidiki wanita itu untuk apa? Untuk apa? Kalau engkau kelak mengetahui siapa pembunuh ayahmu, apa yang akan kau lakukan, Bicu? Membunuhnya. Demikian juga aku. Tapi, wanita itu demikian lihainya. Apa kau mampu menandinginya? Demi membalas kematian ibuku, akan kucoba. Tapi, apakah engkau selama ini mempelajari ilmu-ilmu silat? Hanya dari Napiausu. Ah, dengan kepandaianmu seperti itu, mana mampu engkau menandingi wanita itu? Akan tetapi, biar aku membantumu, Sin Leong. Terima kasih. Agaknya engkau sekarang telah memiliki kepandaian tinggi, Bicu. Cukup lumayan, biarpun aku tidak berani memastikan apakah aku akan mampu menandingi Kim Hong Liunio yang kelihatannya amat lihai itu. Sekarang dengarlah ceritaku tentang pengalaman semenjak kita saling berpisah, Sin Leong. Bersambung ke bab 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.